Kemudian obatilah al-ujb, sifat angkuh di dalam diri kita dengan wa iyyaka nasta'in. Jangan merasa angkuh, sombong dengan apa yang kau miliki. Maka usahakan agar selalu meminta pertolongan Allah. Iyyaka nasta'in. Kemudian obatilah dirimu daripada sifat kebodohan dan kejahilan adalah dengan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, jangan merasa Anda pintar, jangan merasa Anda hebat. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tunjukkan kepadaku jalan hidayah. Ya Allah, tetapkan aku di atas jalan hidayah sampai akhir hayat. Kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati aku di atas agamamu ya Arhamar Rahimin. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa dimanapun Anda berada, kita berbanyak dekat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, duduk bersama mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan hidayah dan mudahkan kami biar bisa dekat dengan mereka. Mereka yang kau ridai, mereka yang kau cintai. Maka kita, ya Allah, kami mencintaimu dan mencintai mereka yang mencintaimu. Ya Allah, kami mencintaimu dan mencintai yang kau cintai. Maka kita selalu meminta siratal ladzina an'amta alaihim. Duduk dengan orang yang baik, duduk dengan orang saleh. Di situ surat Al-Fatihah banyak makna-makna, banyak ayat yang bisa kita merenunginya, banyak ayat yang kita bisa memahaminya, mendalaminya. Di situ insya Allah letak keberkahan kita dekat dengan surat yang mulia ini, terdiri dari 7 ayat. Dekat dengan orang-orang yang baik, dekat dengan orang saleh. Sufyan mengatakan dalam kitab Hilyatul Awliya karangan Abu Nu'aim al-Asfahani, "Inda dzikris shalihin tatanazzalur rahmah." Ketika kita menyebut nama orang-orang saleh akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan mereka orang-orang baik, orang yang dicintai Allah. Qaumun idza ru'u dzukirallah. Sebagian kaum, sebagian kelompok, sebagian orang, kalau kita benar-benar bertemu dengan mereka, kita duduk dengan mereka, dekat dengan mereka, insya Allah kita akan mendapatkan pandangan dan akan rahmat Allah turun kepada kita semuanya. Maka Luqmanul Hakim mengingatkan anaknya, wahai anakku, duduklah bersama orang saleh, duduklah bersama para ulama, karena hatimu akan hidup dengan cahaya ilmu, cahaya para ulama dan orang saleh, sebagaimana bumi jika diguyur air hujan. Ketika bumi diguyur air hujan, di situ luar biasa, akan menjadi hijau. Yang mati akan menjadi hidup. Begitu dengan hati kita. Maka kita berdoa, siratal ladzina an'amta alaihim. Dekati orang-orang yang baik, dekati orang-orang saleh. Waspadalah daripada mengikuti manhaj, kelakuan, ucapan, perbuatan orang-orang yang al-maghdubi alaihim. Jangan sampai engkau mengikuti langkah-langkah mereka. Dan jangan mendahulukan hawa nafsu kita daripada syariat. Ikutilah syariat Allah, karena di situ ada jalan keselamatan. Kemudian berwaspadalah terhadap manhaj, kelakuan, ucapan, perbuatan orang-orang yang dhalin. Mereka tersesat. Mereka itu yang beribadah dengan bid'ah yang tidak dijelaskan dan tidak disampaikan Allah dan Rasulnya SAW. Dan yang disebut dengan al-jahlu. Banyak orang beribadah kepada Allah bukan berdasarkan ilmu yang mereka dapat, tetapi berdasarkan kejahilan dan kebodohan mereka. Contoh, kita punya sebuah tradisi, maka lihat dulu tradisi kita, bertentangan dengan syariat, kita biarkan. Karena tradisi itu adalah sebuah pemikiran manusia, yang bisa jadi baik dan bisa buruk. Jika baik kita teruskan, jika buruk kita tinggalkan. Karena kita akan termasuk orang yang dhalim. Ya, maka kita kalau membaca surat Al-Fatihah ini, kita benar-benar harus berusaha untuk menjauhi jalan orang yang ghairul maghdubi alaihim, yang al-maghdubi alaihim, dan menjauhi jalan mereka ad-dhalin. Dan kalau kita perhatikan surat Al-Fatihah ini diakhiri dengan ghairil maghdubi alaihim walad-dhalin, nyambung dengan surat berikutnya adalah surat Al-Baqarah. Allah berfirman di awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka kalau kita menjauhi jalan ghairil maghdubi alaihim dan dhalin, kita berpegang kepada kitabullah, kepada agama yang benar yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, maka di situ insyaallah akan mendapatkan hidayah dari Allah Jalla Jalla. Maka Allah katakan, dzalikal kitab, kalau kalian berpegang kepada Al-Qur'an, la raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, dan di situ di dalam Al-Qur'an itu hudal lil muttaqin. Ada di situ jalan petunjuk kebenaran, kebaikan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita mensia-siakan bacaan surat Al-Fatihah. Terus kita menghayatinya, mendalaminya, ayat-ayatnya, karena kita berkali-kali membaca.
Jangan sampai kita kelewatan daripada kita membaca ayat Al-Quran kemudian kita tidak mentadabburi. Allah berfirman, liyadabbaru ayati. Dan banyak sekali makna-makna yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Itu diantara sebagian daripada pembahasan dan renungan terhadap surat Al-Fatihah. Dan pasti banyak sekali tafsir-tafsir ulama, banyak penjelasan-penjelasan daripada ulama tentang berkaitan dengan surat Al-Fatihah ini. Maka coba para pemirsa dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk merenungi, menghayati bacaan surat Al-Fatihah. Setiap kali sholat, kalau kita memahami apa yang kita baca, insya Allah kita menghadirkan khusyuk di dalam hati kita. Karena kita menghadirkan khusyuk, insya Allah sholat kita akan mendapatkan pahala yang besar. Kata Nabi SAW, ada orang yang sholat dan tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya. Ada orang yang sholat dan mendapatkan separuh pahala, ada yang mendapatkan sepertiga, ada yang mendapatkan seperempat, ada yang tidak mendapatkan apa-apa. Kita sholat sebelah-sebelahan, yang ini pahalanya besar, yang ini tidak dapat pahala. Kenapa? Karena dia tidak menghayati sholat itu. Maka jika ada sebuah permasalahan dalam hidup kita, berarti sholat kita tidak beres. Maka jika ada persoalan dalam hidup kita, ada masalah-masalah yang menghampiri kita dalam hidup, maka itu pasti di dalam hidup kita itu ada sesuatu yang tidak beres, tidak baik. Maka luruskan sholat kita, luruskan bacaan kita, perbaiki bacaan surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah ini rukun dalam sholat. Tadi kita merenungi ayat-ayatnya, sekarang belajar tajwidnya, belajar tahsin tilawahnya, bacaannya. Banyak sekali umat Islam yang baca Al-Fatihah dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Banyak yang baca Alhamdulillah, pakai hak bukan hak. Itu artinya kematian bagi Allah. Maka itu batal sholat kita. Iyyaka na'budu. Kalau tidak ditasydid, nanti jadi iyyaka artinya sinar matahari dalam bahasa Arab. Maka hanya kepada sinar matahari kami menyembah, hanya kepada sinar matahari kami memohon pertolongan. Tapi kalau ditekankan iyyaka na'budu, artinya hanya kepadamu ya Allah. Kemudian harus berhati-hati ketika membaca setiap huruf, setiap ayat di dalam surat Al-Fatihah. Maka sekarang belajari bacaannya dengan benar, karena sayang sekali kita sholat bertahun-tahun lalu sholat kita tidak terima karena kebodohan kita, kelalaian kita terhadap ayat-ayat Al-Quran, khususnya surat yang menjadi rukun di dalam sholat kita. Nabi bersabda, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi mereka yang tidak membaca dengan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan insyaAllah kita bisa merenunginya, bisa mempelajarinya, bisa memahaminya agar kita mendapatkan keberkahan daripada surat yang mulia ini. Para pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang kita baca sekali lagi sebelum saya akhiri pertemuan kali ini, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan ikutin semua dari rumah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, insya Allah kita bisa mempelajarinya, dan saya yakin pemirsa semua hebat sudah bisa membaca surat Al-Fatihah dengan baik. Insya Allah kita bertemu di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kalian semua dan kita semua berada dalam lindungan Allah. Semoga Allah berikan perlindungan kepada kita dari segala wabah, dan mudah-mudahan wabah COVID ini, Corona ini segera berakhir, biar kita bisa berjumpa secara langsung bersama para pemirsa dimanapun Anda berada. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.